Lagi-lagi tren gak jelas di TikTok dan memakan korban. Sebuah aktivitas yang dilakukan sama anak muda sekarang tuh makin mengerikan dan membuat gue kayak, kenapa sih kalian mau ngikut-ikutin? Gak usah ikutin, sumpah dah. Mungkin ini karena mental gue dari dulu pecundang kali ya. Kayak gak mau ikut-ikutan tren karena saya tidak mampu gitu. Biarkanlah anak-anak keren di kelas kalian dan anak-anak terkenal dan anak-anak berbakat ya. Kita NPC mah main kartu Yu-Gi-Oh aja di belakang. Terus kartu Yu-Gi-Oh gue disita. Sorry intermezzo, tapi ini adalah kabar yang beneran kurang mengenakan. Ada seorang remaja menjadi korban dari tren challenge nggak jelas di TikTok. Seorang remaja di Amerika berumur 19 tahun harus mengakhiri nyawanya di rumah sakit karena mengikuti The Dusting Challenge di TikTok. The Dusting Challenge? Apa tuh? Terus kenapa bisa memakan korban? Dusting? Bukannya bersih-bersih? Kok makan korban? US girl 19 after trying viral dusting challenge, all about this deadly social media trend. Jadi apa itu dusting challenge? Bukannya dusting bersih-bersih ya, dusting beberes gitu kan, dust, debu, gimana maksudnya, debunya disedot kah dan lain-lain? Enggak, sayangnya nggak kayak gitu, ini jauh lebih parah. Dusting, also known as crumbing or huffing, is a viral trend that involves inhaling common household cleaner to get high for view online. The sensation reportedly causes brief euphoria but can cause instant fatal damage, often due to heart failure, according to Cleveland Clinic. Jadi buat kalian yang nggak tahu tuh, dusting tuh ya proses bersih-bersih. Cuman ada namanya barang dusting, yaitu adalah barang untuk bersih-bersih. Jadi itu kayak semacam can gitu, can apa sih? Kaleng pilok, tapi bukan pilok, isinya buat pembersih gitu. Biasanya itu disemprot ke tempat yang kotor terus dilap gitu. Gampangnya cairan pembersih lah ya, yang atau disemprotnya ke kain baru dilap gitu. Jadi cairan pembersih challenge mungkin kalau di Indonesia kan. Dan ternyata baru-baru ini banyak remaja Amerika lagi-lagi nggak bisa di-track ke belakang siapa pencetusnya, siapa yang ngidein, siapa yang ngajarin, gimana penyebarannya, tapi tahu-tahu udah banyak dan rame di TikTok masalah dusting challenge ini. Prosesnya adalah dengan ya menghisap cairan tersebut dan ya jadi gele mungkin ya, bahasa Indonesia apa, jadi teler gitu, jadi ngehai gara-gara nyedot cairan tersebut. Dan tentu saja jangan dilakukan, kalian nggak boleh lakuin, jangan pernah kepikiran untuk ngelakuin, jangan pernah kalian lakukan itu, karena itu sangat-sangat berbahaya. Kalau kalian masih nggak sadar, di awal sudah gue bilang ada makan korban, dan korbannya ini bukan cuman di rumah sakit kan, tapi juga sudah dikuburkan. So don't do it, jangan coba-coba, jangan cari tahu, jangan jadi masuk memes finds out, tau kan lo, jadi don't do it, oke? Jelas sangat berbahaya. Jadi cairan di dalam kaleng tersebut itu somehow bisa ngebuat kamu high atau gele atau teler, sehingga bisa membuat kamu jadi kocak gitu loh. Jadi apa ya, bereaksi-reaksi lucu gitu, bereaksi-reaksi yang nggak jelas gitu. Gue nggak mau samakan, tapi kurang lebih mungkin dideskripsikannya bisa gue kasih dengan video-video yang kayak gini. No, mama, I like girls, mama, no. Oh my god. You want to lick it? No. Bro, I'm just gonna sit right here. Oh my god. Nah, video yang tadi itu orang dibius tapi dengan pengawasan, dengan kontrol dan dengan fungsi bukan buat jadi gele doang, tapi emang untuk dibikin dia itu ya ada mau operasi atau mau ada aktivitas medis yang benar-benar diawasi dan dengan takaran dan kontrol dan dengan bahan-bahan yang aman tentunya. Nah, bayangin ini semua ya dengan pengawasan dokter dan lain-lain dilakukan melalui barang murah lu beli di Walmart gitu ya, di minimarket, maybe 50.000, 30.000, terus jelas-jelas fungsinya buat bersih-bersih, terus lu masukin dalam tubuh lu, terus lu gele. Tubuh lu gele atau teler atau high bukan karena bahannya enak atau gimana, melainkan tubuh lu tuh lagi berontak, lagi ngaco, lagi kacau gara-gara ada cairan yang gak jelas masuk. Dan tentu saja dapat berakibat fatal buat kesehatan lu, walaupun juga berakibat lucu buat konten TikTok lu, funny. According to a GoFundMe page, Rena, yang korbannya namanya Rena, was pronounced brain after purposely breathing in the cleaning spray. There is no ID required, it's odorless, it's everything kids look out for. They can afford it, they can get it, and it doesn't show in mom and dad's test. Rena's mother said she never regained consciousness
her mother aided. Jadi si korban setelah masuk rumah sakit dinyatakan brain dead alias otaknya nggak berfungsi lagi dan meninggal ya gara-gara challenge dusting tersebut. She always said, I'm going to be famous dad, just you watch, I'm going to be famous and unfortunately this is not under the most optimal of circumstances. Jadi ya tentu saja dia melakukan ini karena pengen jadi konten kreator, jadi pengen terkenal, jadi pengen bisa ngebanggain orang tua, tentu itu adalah hal yang baik. Namun sayangnya caranya ini nggak bener dan fatal buat dirinya sendiri dan menyedihkan buat keluarganya. Her parents said that she and her boyfriend ordered aerosol keyboard cleaner without their knowledge. After inhaling the keyboard cleaner, the teen went into cardiac arrest, spent a week unconscious in the ICU, and then was declared brain. Jadi sebenarnya dibawa rumah sakit dulu, sempat nggak sadarkan diri, masuk ICU, tapi sayang sekali tidak bisa diselamatkan. Dan her boyfriend, ngapain lu? Tentu ini jadi pengingat buat kita semua bahwa nggak selamanya menjadi terkenal atau menjadi konten kreator itu adalah jalan buat hidup kalian. Dan kalaupun iya, nggak selamanya jalannya itu adalah selalu yang ekstrim atau yang berbahaya kayak gini. Memang ini terjadinya nggak di Indonesia, tapi mau sampai kapan lu menunggu kalau ini terjadi di Indonesia? Buat lu pada yang gue tahu, karena penonton gue udah lebih banyak orang dewasanya, mungkin udah ada yang jadi young parents, sudah punya anak dan lain-lain. Ini pengingat bahwa please awasin anak kalian di sosial media itu nonton apa. Dan gue udah sering banget bahas di berbagai macam kesempatan bahwa sebenarnya anak kecil itu jangan kasih sosial media ya, mau apapun alasannya menurut gue nggak masuk akal, lebih banyak bahayanya ya kayak gini. Mereka masih belum sejago itu ngebedain mana yang oke, mana yang aman, mana yang baik untuk mereka, apakah mereka siap menanggung konsekuensi dan resikonya. Salah satunya adalah bahayanya kayak gini. Makanya gue dari dulu emang nggak pernah setuju sosial media itu buat anak kecil. Tapi karena udah banyak yang pakai juga, gue harap teman-teman yang udah jadi parents atau mungkin ini agak jelek ya, tapi gue yakin nggak mungkin nggak ada gitu. Mungkin parents kalian ya, mungkin penonton gue adalah anak-anak muda dan parents kalian tidak peduli sama apa yang kalian lakukan. Kalian sadar diri kalian, peduli sama apa yang kalian lakukan, kalian ketik, kalian tonton. Dan kalau misalnya kalian seorang kakak yang peduli sama adik-adiknya atau sama kerabat-kerabatnya juga liatin, awasin. Nggak semua challenge itu oke untuk diikutin. Walaupun itu keluar di TikTok dan banyak yang nonton, bukan berarti yuk kita bikin yuk. No. Makanya gue orang-orang suka kesel ya sama itu, bang, joget-jogetan di TikTok. Buat gue, kalau emang mereka happy dan mereka seneng dan joget-jogetannya masih normal gitu ya, gue sih kayak ya udah gitu. Paling gue katain cringe gitu, ih jelek banget gitu kan. But itu semua jauh lebih baik dan jauh lebih harmless daripada yang ada di Amerika, men, swear dah. Biarkanlah mereka berjoget di TikTok dan sama teman-temannya, ya udah sih, emang lagi trennya begitu. Dulu juga kita cabut ke warnet gitu kan, trennya dan lain-lain. Biarin lah mereka ngerasain itu, ya paling katain cringe gitu atau apalah, lu masih boleh lah ngatain cringe gitu dan lain-lain. Tapi percayalah, yang harmless malah jangan dihalang-halangin gitu. Yang emang lagi hobinya dan lagi alay-alaynya biarin, kita semua pernah alay. Daripada yang begini, ya udahlah, makanya pengawasan dan diliatin gitu loh. Jangan dibatas-batasin yang nggak penting, joget-joget doang yang biasanya cuma gini-gini, langsung lu marahin agak-agak gimana sih? Ngatain orang cringe, lu ngatain orang cringe pakai akun palsu, lu lebih cringe. Dan ya, semoga tidak ada korban lagi, semoga di Indonesia nggak sampai diikut-ikutin, nggak sampai ada yang nyoba-nyoba. Kalau sampai ada yang bilang harusnya pakai ID dan lain-lain untuk beli ini segala macam, agak aneh sih dan agak lebay sih. Harusnya pendidikan udah jelas mengajarkan dengan baik bahwa alat kebersihan bukan untuk dihirup gitu. Oh ya, ini ada video contoh bagaimana bahaya dari pembersih-pembersih itu kalau dihirup masuk ke badan lo. Do not be trying to hoof it. It is not for you to hoof or trying to get high on. Are you ready? I guess so. It's done, guys. Don't do it. Itu terjadi di tangan lu, gimana di dalam tubuh lo. Ya kalau masih nggak ngerti sebahaya apa. Berarti kalau dapat high gara-gara operasi boleh segala macam. Awas, suka-suka lu lah, udah cari aja terus celak lah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana, dan kalau kalian mau kritik dan kalau kalian nggak setuju sama gue, enggak no, sosial media itu bisa diawasi dan lindungi anak-anak, enggak, silakan kritik gue di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video itu sehari 1. Jadi kalau kalian masih pengen dengerin gue ngomong, langsung aja ke channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode hari ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.